pas gitu ya. Geopolitik, tekanannya ada, berbagai macam hal yang mau tidak mau harus dijalankan, diambil keputusan oleh pemerintah, oleh presiden. Jadi kita sudah bicara sejarah panjang sebetulnya. Kalau mau lihat sejarah lengkapnya ada di bukunya Formasi ya. Dari 2005 sampai sekarang banyak, hampir semua kita yang ada di sini itu memang ya merintis juga, aktivis juga, berjuang bersama gitu ya. Jadi 20 tahun lebih berarti ya, 20 tahun lebih, 2005 sampai sekarang, dan masih tetap konsisten. Merebut kedaulatan siber Indonesia menurut saya, menurut teman-teman di Formasi, menurut kita semua, saya yakin itu satu keniscayaan, karena dunia nyata, dunia maya, darat, laut, udara, ciptaan Tuhan melebur jadi satu dengan cyber ciptaan manusia. Jadilah kondisi kita yang seperti saat ini. Dan orang suka bertanya ke saya, bagaimana sih kondisi Indonesia di ranah siber? Mohon maaf kalau agak vulgar, mohon maaf. Lagi puasa lagi ini. Tapi ini bukan berpikiran jorok ya, ini supaya di kepala kita hitam putih, gitu ya. Kondisi kita itu di ranah siber telanjang, terlentang, mengangkat, literally di dalam bola kristal pengelola platform. Pertanyaannya, apakah kita tetap mau menikmati kondisi tersebut seterusnya? Dan saya yakin dengan kehadiran Bapak Ibu di sini, dengan tema yang ada, kita semua punya semangat yang sama. Mungkin sekian dari saya. Saya kalau dikasih mic bisa dari pagi sampai malam nggak berhenti, biasa ngajar. Terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur, sangat menghormati, dan ini momentum baru supaya kita panas lagi bagaimana kita bisa merdeka, berdaulat, mandiri di ranah siber tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilyas. MC kebagian khusus katanya Pak. Dan tanpa berpanjang lebar, kita juga akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Maijen TNI Bondan Widiawan, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN. Beliau mewakili Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi yang berhalangan hadir. Kepada Bapak Bondan, saya persilakan untuk ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pada forum formasi ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf KBSSN. Beliau tidak dapat hadir karena ada tugas yang harus dikerjakan. Untuk itu beliau menugaskan saya untuk menyampaikan keynote speech pada acara ini. Di sini temanya terkait dengan merebut kedaulatan cyber Indonesia. Silakan slide-nya bisa ditayangkan. Saya Bondan Widiawan, saya Mayor Jenderal TNI, saya Angkatan Darat, sebagai Deputi 2 atau Deputi Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN. Sebelumnya 2018 saya pernah bertugas juga di BSSN sampai 2021 sebagai Direktur Pengelolaan Informasi, Investigasi dan Forensik Digital selama 3 tahun. Kemudian saya kembali lagi ke Mabes Angkatan Darat, dan saya sekarang bergabung lagi dengan BSSN. Baik,
banyak tentang terkait bagaimana kita merebut kedaulatan cyber Indonesia. Tadi di awal Pak Gidas menyampaikan bahwa ada darat, laut, udara ciptaan Tuhan, cyber ciptaan manusia. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan multi domain operation, bagaimana domain darat, laut, udara, cyber dan aerospace itu bergabung, di mana integratornya dan sebagainya. Di sini kalau kita lihat dari Edwin Rover, ini bagaimana kita melakukan evolusi, migrasi, mulai dari agriculture, ya, industrial revolution sampai information technology. Bagaimana kita bertransformasi digital. Kalau kita lihat dari risetnya McKinsey, ya, secara global, risetnya mengatakan bahwa ternyata 70% itu banyak organisasi fail atau gagal dalam bertransformasi. Karena ternyata dibutuhkan digital transformation itu membutuhkan digital leadership. Ya. Jadi seorang pemimpin yang punya knowledge, pengetahuan, punya skill, keterampilan, lebih dan yaitu tiga bagian penting ini. Kemudian kita juga bisa melihat ini data yang ada di BSSN yang kami ambil dari 1 Januari hingga 22 Februari 2026 terkait dengan anomaly traffic. Itu ada sekitar 406 juta. Tapi di sini yang menarik kalau kita lihat, nah ini ada 5,5 miliar. Nah ini saya agak susah ya, 5,5 miliar di tahun 2025. Jadi sepanjang tahun 2020 hingga 2024 kalau diakumulasi anomali trafficnya itu masih kalah dengan 2025. Ya. Yang paling tinggi di 2021 itu 1,65 miliar. Tapi 2025 kemudian melonjak menjadi 5,5 miliar. Ini di 2026 aja baru beberapa bulan sudah ada 604 juta. Mungkin feedbacknya atau ini saya matikan sehingga saya bisa jalan. Nah, kalau kita lihat angkanya di sini di 2026 saja itu sudah lebih tinggi dari jumlah 1 tahun 2024. Artinya apa? Ancamannya ini luar biasa besar. Dan yang paling besar itu apa? Yang paling besar adalah manusia software 85,62. Kemudian terkait dengan unauthorized sama miskonfigurasi. Jadi banyak orang membangun sistem kemudian menyingkir security-nya belakangan. Ya, terjadi kesalahan konfigurasi dan seterusnya. Ini malware juga luar biasa. Kalau kita lihat saat ini monster baru, ya karena saat ini eranya artificial intelligence. Kalau kita lihat bot, ya, generation polymorphic malware sudah lahir, monster itu sudah lahir. Dia tidak bisa lagi kemudian kita lakukan monitoring detection dengan cara-cara lama konvensional, karena dia mampu mengelabui seperti antivirus yang berbasis signature atau endpoint detection response atau apapun, sehingga pola-pola kita pun juga harus menggunakan beradaptasi dengan artificial intelligence. Kalau kita belajar bagaimana menyerang, kebetulan dulu saya belajar ethical hackers, 20 modul, 9 modul bagaimana saya menyerang sistem dan sebagainya. Itu cara-cara kuno, bagaimana dari scamming dan sebagainya. Sekarang itu mudah sekali kita menemukan vulnerability holes, ya, kerawanan, apakah di URL-nya atau di port berapa, atau di network security-nya, itu dengan mudah, dengan bertahan. Dan bertahan pun sama seperti itu. Saya ambil lagi, saya belajar incident handlers, bagaimana kalau saya diserang, apa yang harus saya lakukan, itu juga harus berbasis sama. Ini beberapa notifikasi yang kami berikan sepanjang 2025 dari BSSN dalam Kementerian Lembaga. Ini ada sekitar 2.890 notifikasi, direspon sudah 2.166 atau 77%. Jadi 2026 itu berjalan beberapa bulan. Ini data. Next. Oke, ini ada buku. Tadi saya baca, saya kasih buku juga. Bukunya lebih baru. Ini Hanan ini
saat ini kejadian. Jadi apa yang saya pelajari dulu, transformation sampai APM, SCCM itu terjadi saat ini. Dan memang eranya itu saat ini dan ke depan. Sehingga kita bisa lihat ya konflik di Venezuela, di Iran, ya bentuk-bentuknya seperti itu. Konflik modern di depan seperti itu. Jadi nggak dengan kekuatan militer dulu tidak, tapi serangan-serangan cyber. Nanti akan saya sampaikan datanya. Nah ini terkait dengan ada pergeseran paradigma terkait dengan keamanan cyber, ya. Bukan hanya sekedar isu-isu teknis saja, tapi juga bisa mewarnai secara geopolitik. Kita bisa lihat ada instrumen politik tanpa militer, kemudian ada terkait dengan erosi kedaulatan yang sistemik, karena semuanya saling terkait. Ancamannya senyap. Makanya pimpinan selalu mengatakan kami bahwa kalian itu adalah petarung di ruang siber. Karena nggak ada yang pernah tahu kami bekerja, tapi 24 jam seperti perawat, seperti dokter, tidak kenal hari libur. Kalau memang sesuatu aman, berarti ada seseorang yang bekerja di sana. Dan kami memang awalnya dari institusi intelijen, jadi lembaga sandi negara, BSSN, memang warnanya bisa terkait dengan enkripsi. Kami siap untuk tidak dikenal. Nah ini risiko ketergantungan supply chain. Ini juga menjadi penting. Banyak yang kita lihat saat ini kejadian-kejadian kemudian diwarnai karena rantai pasok, karena ketergantungan. Karena kita menggunakan produk-produk dengan produk sendiri, sehingga sangat mungkin disabotase, sangat mungkin dimanipulasi. Tadi di awal Pak Linda sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana sih kita bicara sovereignty, kedaulatan. Kalau kita lihat sekarang internet masuk ke Indonesia itu jumlahnya sekitar 36 Gbps masuk, ada network access point, ada SP, ada ribuan Gbps. Nah, bicara kedaulatan sekarang nanti akan di slide berikutnya saya akan disampaikan. Nah ini terkait dengan interdependensi, saling keterkaitan, ya, mulai dari sektor transportasi, energi, TIK, pertahanan, pemerintah. Ini kalau kita lihat sangat memiliki potensi besar. Kalau kita coba kaitkan dengan bagaimana rantai pasok, siapa sih pemasok peralatan-peralatan itu, infrastrukturnya, kemudian aplikasi-aplikasi yang dibuat itu, aplikasi siapa sih, source code-nya seperti apa sih. Pada saat Bapak Ibu membeli suatu menciptakan, membeli suatu aplikasi untuk mendukung pekerjaan, itu kan ada source code. Source code-nya harus kita jaga. Kita bisa bongkar, kita gunakan sendiri, atau kita periksa. Jangan-jangan ada keylogger, ada Google dan sebagainya. Ini harus saya terkait dengan itu masalah organisasi yang serangan yang pernah terjadi pada KBRI Canberra tahun 2020. Jadi dia masuk serangan escalation. Begitu seseorang pegawai KBRI menerima email officially, kemudian dibuka, tidak diperiksa lagi karena mungkin awareness-nya kurang. Harusnya kan diperiksa, ada header, content, ada file signature yang kita bisa tahu siapa. Tapi karena pemahaman itu tidak ada, diklik, film jalan, ada diterima akses dari luar, data-data diambil. Dan itu kejadian berulang lagi ke 2021 dan seterusnya. Nah ini kita lihat ya, bagaimana sektor-sektor keuangan. Nah, terkait dengan BIPAS. Kemarin kalau kita lihat bagaimana kejadian BIPAS, tapi di sini ada yang dari perbankan, mohon saya dikoreksi, terkait dengan kelemahan di middleware, di core banking system. Pada saat si middleware-nya berkomunikasi ke BI Hub, di situ ada kelemahan, lack of design mechanism, nggak ada kriptografinya. Padahal meletakkan middleware memiliki otoritas saja udah salah, apalagi tidak tapi desainnya ngerti. Ini banyak yang harus diperbaiki. Nanti saya akan bicara kuantum. Kalau dulu orang ketakutan Y2K, ya, migrasi ke 2000, ke depan orang akan ketakutan Y2Q, kuantum. Nanti kan saya pakai slide. Nah ini domain overhead, kalau kita
berbagai dimensi baru peperangan. Nanti setelah slide ini saya akan sampaikan konsepnya Amerika seperti apa sih dengan multi-domain operation-nya. Ya, ini multi-domain operation. Jadi di seluruh domain, mulai dari darat, ya, kemudian sampai ke cyberspace. Tapi yang paling hebatnya, ternyata yang paling dominan faktornya itu bukan di cyberspace-nya, bukan di angkasanya, tapi justru bukan di space-nya, tapi di cyberspace. Karena integratornya di IP semuanya. Ini MDO, multi domain operation, ini konsepnya Amerika. Bisa dibaca di Trade Summit multi domain operation 2028. Ini disiapkan untuk menghadapi militer Rusia dan China pada periode ini. Ini tulisan pada saat buku ini diterbitkan. Ternyata sekarang konflik berkembang seperti ini. Kita lihat bagaimana domain darat, laut, udara, cyber dan aerospace itu bergabung semuanya menjadi multi domain. Dan integratornya di mana? Di cyber. Kenapa? Karena IP base. Sekarang kalau kita pakai alat komunikasi analog, digital, IP base, alat-alat lama kita bisa pakai. Ada gateway-nya, kita bisa pakai. Nah, kalau dulu orang berkomunikasi ya, menggunakan by operator, voice by operator, SMS by operator. Sekarang udah nggak ada lagi data-data itu. Jadi data di operator di data record nol. Kenapa? Orang menggunakan IP, pakai WhatsApp, pakai Signal, pakai Telegram, semuanya IP base. Nah ini kalau kita lihat ya, bagaimana medan pertempuran